kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya bahwa sepanjang 1 minggu kemarin kita mengalami banyak sekali perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dan waktu ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita di bulan ini. Kita akan bicara tentang be humble, ya, hidup bersandar pada penyertaan Tuhan. Bicara tentang penyertaan Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kedaulatan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan atas perjanjian. Ketika Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya. Ketika Dia berjanji, Dia pasti akan membuat rencana yang besar supaya janji itu bisa digenapi dengan caranya yang luar biasa. Kita bisa belajar dari Kejadian 12 ayat 7, firman Tuhan katakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Janji pertama diterima oleh Abram. Dan kemudian Tuhan membawa dia ke tempat itu. Tetapi kemudian kepada keturunannya, kepada Ishak dan juga kepada Yakub. Tetapi kemudian pada waktu di Yakub mereka pergi ke Mesir dan kemudian Tuhan membawa kembali mereka untuk kembali masuk ke tanah perjanjian itu. Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang punya rencana yang besar selalu bekerja sama dengan orang-orang yang spesial baginya. Dia punya standar tersendiri, Dia punya cara tersendiri memilih orang-orang untuk menggenapi setiap janji-janjinya. Bagi Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memilih Musa. Yang kita tahu waktu Tuhan memilih Musa, Dia mengatakan dia ini gagap, dia nggak bisa ngomong. Dia sebenarnya penuh dengan ketakutan karena dia harus berhadapan dengan pemimpin-pemimpin bangsa Mesir. Tapi Tuhan katakan, pergi karena aku akan menyertai engkau. Nah, bagaimana waktu bangsa Israel tiba di tengah-tengah perjalanan dan mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mengatakan bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan memilih Musa? Apakah itu kebetulan? Ternyata tidak. Demikian juga apakah Tuhan sengaja memilih Yosua? Yosua itu sudah ada dalam rencana Tuhan yang jauh sebelum Musa meninggal. Sebelum tugas dan tanggung jawab itu diberikan kepada Yosua, Yosua sudah ada di dalam hatinya Tuhan. Kita bisa buktikan Ulangan 1 ayat 38 dikatakan, Yosua bin Nun pelayanmu. Yosua adalah pelayan, adalah abdi Musa. Ini firman Tuhan kepada Musa, Dia katakan dialah yang akan masuk ke sana, ke tanah perjanjian. Berilah kepadanya semangat. Ini Tuhan mau katakan kepada Musa, berilah semangat kepada Yosua. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Artinya sebelum Yosua terima visi yang besar dari Tuhan, Musa lebih dahulu terima perintah itu. Artinya bahwa sebelum Yosua terima janji Tuhan itu, perintah dari Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu taruh Yosua dalam hatinya lewat hambanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Ulangan 34 ayat 9 dikatakan, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ketika Musa menerima perintah dari Tuhan sebelum dipanggil pulang Tuhan, Musa melakukan tanggung jawabnya. Dia meletakkan tangannya atas Yosua, dia mengurapi Yosua.
Dan itu dikatakan bahwa Yosua dipenuhi dengan roh kebijaksanaan karena Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Karena itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu sekalian, apa istimewanya Yosua sehingga dia ada di hati Tuhan, sehingga dia dipilih dari sekian banyak orang, sekian banyak pemimpin di masa Musa itu untuk membawa satu generasi masuk ke tanah perjanjian. Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kita tahu bahwa orang yang paling dekat di hati Tuhan, yang sangat intim dengan Tuhan adalah Musa. Dia bisa berbicara, bergaul karib dengan Tuhan, bisa berbicara berhadapan muka seperti teman dikatakan. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya, pelayannya, hambanya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Bapak Ibu sekalian, ketika membaca firman Tuhan ini, kita bisa mengerti begini bahwa betapa intim hubungan antara Tuhan dengan Musa. Tetapi itu mengimpartasikan keintiman itu dengan kehidupan Yosua. Karena Yosua ada di situ. Yosua ada di kemah pertemuan itu. Dan ketika Musa sudah selesai dan waktu sementara bercakap-cakap dengan Tuhan seperti seorang teman, di situ Yosua bisa melihat ketika kemuliaan Tuhan memenuhi hidup Musa. Di situ pun Yosua mengalami hal yang sama. Dan itu bertahun-tahun lamanya. Bapak Ibu sekalian, Yosua itu menjadi abdinya Musa selama 40 tahun. 40 tahun dia bergaul karib dengan Tuhan lewat tuannya Musa. Apa yang dialami oleh Musa dilihat dan dialami oleh Yosua. Bertahun-tahun lamanya dia tinggal dalam hadirat Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Dan itulah yang akan membuat Yosua sungguh-sungguh dia hidup karib dengan tuannya, dengan Musa. Kenapa? Karena dia bisa melihat Tuhan begitu menyertai Musa dengan luar biasa. Yosua selalu ada dalam hadirat Tuhan dan dia melihat keintiman tuannya dengan Tuhannya. Bapak Ibu sekalian, orang yang akrab dan karib dengan Tuhan, itulah orang yang dekat di hati Tuhan. Dan orang itulah yang spesial. Walaupun mungkin dia sederhana, walaupun posisinya dia hanya sebagai abdi, dia hanya sebagai pelayan, dia hanya sebagai orang yang disuruh, yang selama ini hanya memperhatikan hal-hal yang pribadi buat Musa. Tetapi dia itulah. Sesuatu yang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu sekalian pagi hari ini adalah Tuhan menilai hati. Apa yang kita kerjakan sepanjang hidup kita. Tuhan memperhatikan hati kita. Bagaimana sikap hati kita ketika kita mengerjakan sesuatu. Waktu kita dalam hadirat Tuhan, Tuhan tahu. Waktu kita mengerjakan, waktu kita menjadi seorang hamba, waktu kita menjadi apa saja, waktu kita melakukan sesuatu, apakah benar-benar kita menghormati Tuhan? Apakah benar-benar kita menghormati Tuhan kita? Kalau posisi saat itu, lihat bahwa Musa adalah hamba Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Sementara Yosua adalah hambanya Musa. Dia bergaul karib dengan Musa. Dia tunduk pada otoritas Musa. Apa saja yang Musa katakan dia lakukan. Apa saja yang Musa perintahkan dia pasti kerjakan. Kenapa? Karena dia tahu dia hamba. Dia hanya abdi. Dia hanya seorang yang hanya bisa melakukan bagian, dia melepaskan haknya, dan dia hanya melakukan perintah tuannya. Dan itulah Yosua, seseorang yang rendah hati selama 40 tahun. Menurut saya, inilah spesialisnya Yosua. Orang yang rendah hati, lifestyle-nya,
dia menghormati otoritasnya. Banyak orang mengatakan dia rendah hati, tapi apakah benar sepanjang hidupnya dia rela menundukkan dirinya kepada orang, pada seseorang yang sebagai pemimpinnya? Apakah dia mau merendahkan hatinya pada otoritas di atasnya? Yosua melakukan hal itu. Dan itulah spesialnya Yosua. Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa belajar ciri-ciri kerendahan hati Yosua. Yang pertama adalah dia berani menerima visi Tuhan menjadi visinya. Seorang yang rendah hati rela melepaskan visinya demi mengambil visi yang jauh lebih tinggi dari visinya secara pribadi. Yosua 1 ayat 2 dikatakan begini, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Selama ini dia tahu bahwa Musa lah yang Tuhan pakai untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi ketika itu dialihkan visinya, tugas Musa sudah selesai, dan setelah itu tugas ini diberikan kepada Yosua. Dia tanpa banyak komentar, komplain dengan Tuhan. Dia tidak pernah komplain sama Tuhan. Di firman Tuhan ini dikatakan ketika itu disampaikan, dialah orang yang pertama bersiap sedia untuk melakukan visinya Tuhan. Karena dia percaya bahwa visi Tuhan jauh lebih besar dari visinya dia. Bapak Ibu sekalian, orang yang rendah hati rela melepaskan haknya dan mengambil visi yang jauh lebih tinggi dari visinya. Seberapa jauh hari ini kita rela melepaskan hak kita untuk mengambil visi Tuhan dalam hidup kita? Apa tujuan hidup kita hari ini? Apakah hanya sekedar untuk hidup biasa-biasa saja? Dalam kondisi yang seperti hari ini, apakah hidup kita hanya sebatas untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita? Mari melihat apa visi Tuhan dalam hidup kita. Dan lepaskan semua visi-visi kita. Kenapa? Karena visi Tuhan tidak hanya sekedar untuk diri kita, tapi visi Tuhan untuk satu bangsa, untuk satu negara, untuk membawa satu keselamatan dari satu pribadi kepada banyak orang. Tuhan rindu seperti Tuhan Yesus. Dia rela turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Yosua dipakai Tuhan untuk menyelamatkan satu generasi masuk ke tanah perjanjian. Ini waktunya Tuhan pakai Bapak Ibu dan saya. Ambil, rebut visinya Tuhan. Minta, tanya Tuhan. Tuhan, apa visimu bagi hidupku hari ini? Kalaupun aku harus membawa banyak orang datang kepada Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Rendahkan hati kita. Lepaskan setiap atribut kita. Lepaskan semua apa yang hari-hari ini menempel dalam hidup kita. Posisi kita, kedudukan kita. Pakai semuanya hanya untuk melakukan visinya Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang yang rela melepaskan haknya, Tuhan akan mengembalikan itu berlipat kali ganda dalam hidupmu. Yang kedua, percaya penuh pada penyertaan Tuhan. Yosua 1 ayat 5 dikatakan, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu sekalian, kalau janji itu hari ini disampaikan bagi setiap kita yang siap untuk memimpin, saya percaya kita pasti akan sangat bangga. Kenapa? Karena dimulai dengan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Artinya ketika kepemimpinan itu diberikan kepada kita, ketika visi itu diberikan kepada kita, waktu kita mau melakukannya, kita meyakini satu hal, bahwa kemanapun kita pergi seumur hidup kita, tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan atas hidup kita. Sebagai seorang pemimpin mungkin kita bangga dengan itu. Tapi mari lihat apa yang Tuhan katakan.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan terhadap engkau. Kemanapun engkau pergi pasti berhasil, pasti beruntung, pasti menang. Setiap peperangan yang akan engkau hadapi pasti mengalami kemenangan. Kenapa? Karena pengalaman Tuhan menyertai Musa. Demikian juga Tuhan pasti menyertai Yosua. Artinya kalau Tuhan dulu pernah menyertai Musa, hari ini Tuhan juga pasti akan menyertai Yosua. Bukan karena hebatnya Yosua, bukan karena pintarnya dia dalam strategi dalam perang, atau karena penampilannya sehingga Tuhan yakin bahwa dia pasti menang. Tapi kemenangan lepas kemenangan itu karena Tuhan menyertai. Orang yang rendah hati, menyadari keterbatasannya, menyadari kemampuannya, bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yosua mengerti banget bahwa sepanjang hidup Musa, betapa bergantungnya Musa kepada Tuhan, dan betapa Tuhan begitu mengasihi Musa sehingga setiap perjalanan Musa selalu saja ada mujizat. Demikian halnya juga ketika janji itu, perintah itu disampaikan Tuhan kepada Yosua, dan ketika dikatakan bahwa Tuhan pasti menyertai, dia yakin sungguh karena dia percaya begini. Selama bertahun-tahun lamanya aku bersama-sama dengan Musa, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Demikian halnya ketika Tuhan menyertai aku, maka kemanapun aku pergi pasti menang. Betapa dia mengerti banget siapa Tuhannya. Betapa dia mengerti terhadap penyertaan Tuhan. Dia sangat mengandalkan Tuhan. Dan dia percaya bahwa ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia menaruh pengharapan penuh kepada penyertaan Tuhan, kemanapun dia pergi seperti janji Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan menghadapi dia seumur hidupnya. Bapak Ibu sekalian, bahkan Tuhan melanjutkan katakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Tuhan. Bahwa dia pasti bersama-sama dengan Yosua. Dia tidak akan pernah membiarkan Yosua, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Artinya dia terus akan berjalan bersama-sama dengan Yosua. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari bagian yang kedua ini? Sampai seberapa jauh kita menaruh pengharapan kita kepada penyertaan Tuhan. Mari ambil janji Tuhan. Kepada Yosua ini menjadi janji Tuhan bagi setiap kita pribadi. Kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengambil visinya Tuhan dalam hidup kita. Mari mempercayakan seluruh hidup kita, bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada kehebatan kita, bukan pada kekayaan kita, bukan pada apa yang kita miliki hari ini, bukan pada pengalaman-pengalaman masa lalu saja, tapi mari percaya bahwa ketika Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya, dan kita menaruh pengharapan kita hanya kepada penyertaan Tuhan, maka ini janji Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi setiap kita. Bahkan bukan waktu-waktu tertentu, bukan hanya pada waktu kita mengalami kesusahan, atau bukan pada waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, atau pada waktu-waktu di mana kita merasa, Tuhan, hari ini aku butuhkan Engkau, dan kita hanya panggil namanya, dan waktu itu Tuhan datang. Tidak. Waktu kita sadar kehadiran Tuhan atau tidak sadar kehadiran Tuhan, Dia selalu ada. Tapi mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pada waktu kita menyerahkan seluruh pengharapan kita kepada Dia, pada penyertaannya. Pada waktu Bapak Ibu dan saya menyadari atau tidak sadar tentang kehadirannya, ini janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari percaya bahwa sepanjang hidup kita, Dia Tuhan yang selalu ada. Bukan karena kehebatan kita. Mari bergantung penuh pada kedaulatannya, bergantung penuh kepada kekuatannya, bergantung penuh pada kuasanya, bergantung penuh pada firman-Nya. Ini janji, ini firman Tuhan bagi setiap kita. Pada waktu kita mengalami masa-masa sulit, pada waktu kita mengalami masa-masa duka cita,
Pada waktu kita mengalami masa tekanan yang luar biasa, mengalami badai dalam hidup kita, mari pegang janji Tuhan. Dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, seperti aku menyertai Yosua, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak, Ibu, dan saya disertai Tuhan. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sepanjang umur kita, penyertaan Tuhan. Itulah yang akan membuat kita sukses. Itu yang akan membuat kita bahagia. Itu akan membuat kita di mana saja kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini? Saya percaya bahwa masing-masing kita punya pergumulan tersendiri. Tapi mari bersandar kepada penyertaan Tuhan. Orang yang rendah hati mau meletakkan setiap apa yang dia punyai dalam kehendak Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Waktu kita bergantung penuh kepada penyertaan Tuhan, dengan cara adalah berdoa setiap waktu. Yosua bergaul karib dengan Tuhan. Dia selalu merindukan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan bahwa waktu Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, waktu dia bergaul intim seperti dengan seorang teman, Yosua ada di situ. Bapak Ibu sekalian, menyadari kehadiran Tuhan setiap waktu, itulah yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, bergaul intimlah dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan setiap waktu. Karena kita akan lihat bahwa waktu kita mencari Tuhan dalam waktu sepanjang umur hidup kita, bukan dalam waktu-waktu tertentu, kita akan lihat bahwa Tuhan akan membuka jalan dalam hidup kita. Bahkan janji Tuhan, ya dan amin. Kalau Dia sudah berjanji, Dia tidak akan pernah melupakan. Dan sama pesan yang sama persis dengan waktu Yesus mau naik ke surga. Dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu janji kepada murid-murid. Janji yang sama juga buat Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan takut. Yosua punya tanggung jawab yang sangat besar. Dia menghadapi ketakutannya hanya dengan berserah hanya kepada Tuhan. Demikian juga dengan setiap kita. Mulai hari ini, jangan pernah takut dengan kehidupan kita, tentang apa yang akan kita hadapi masa depan. Sekalipun mungkin sulit, masa-masa ke depan tidak menjanjikan sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi waktu kita mempercayakan hidup kita dalam penyertaan Tuhan, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saya bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena Tuhan andalan kita. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini berikan kami kerendahan hati-Mu, Tuhan. Kami mau belajar dari Yosua. Pada waktu dia masih muda, dia ada dalam kemah. Sekalipun dia hanya sebagai seorang hamba, tapi dia boleh mengalami hal-hal yang supranatural dengan Engkau lewat tuannya Musa. Dan dia rela melepaskan haknya, melepaskan visi pribadinya, hanya untuk mengambil visi Tuhan dalam hidupnya. Membawa keselamatan bagi bangsanya, membawa kebebasan bagi bangsanya, membawa bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan dia bergaul erat dengan Engkau. Dia mengandalkan penyertaan Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk melepaskan hak kami. Untuk menaruh visi Tuhan dalam visi kami, menjadi visi kami. Menaruh kerinduan-kerinduan Tuhan menjadi kerinduan-kerinduan kami. Bahwa hari ini lewat hidup kami, ada orang lain diselamatkan. Lewat hidup kami ada orang lain diberikan kelepasan dan kelegaan. Dan juga Tuhan tolong kami, supaya kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Mempercayakan seluruh hidup kami pada penyertaan-Mu.
Kalau Tuhan boleh menyertai Musa, Tuhan boleh menyertai Yosua, demikian juga kami percaya hari ini, Tuhan yang sama sanggup menyertai setiap kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan yang membawa kami menjadi sukses, membuat kami menjadi berhasil, bahkan beruntung. Bahkan berikan kami kerinduan untuk bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Supaya kemanapun kami pergi, kami tahu kami ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, biarlah hari ini Engkau memberikan kelepasan dan kelegaan bagi setiap umat-Mu. Supaya setiap kami mengerti bahwa hanya Tuhan yang menjadi andalan kami. Bahwa hanya Engkau Tuhan yang membawa kami kepada kemenangan lepas kemenangan. Engkaulah yang menolong kami setiap waktu, sepanjang umur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian, bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kami, memenuhi hati dan pikiran kami hari ini, dan penyertaan dari Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan bagi setiap kami. Bahkan kasih yang abadi dari Allah Bapa menyertai Bapak Ibu sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan, dan diberkatilah setiap orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Apapun profesi kami hari ini, kami mau merendahkan hati kami kepada Engkau dan kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah setiap saat memberkati hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Yesus, Kau layak disembah. Yesus, Kau layak dipuji. Hanya bagi-Mu segalanya yang terbaik dariku. Yesus, Kau layak disembah. Yesus, Kau layak dipuji. Hanya bagi-Mu segalanya yang terbaik dariku. Kemurahan-Mu mengikutiku, kebajikan-Mu seumur hidupku. Kasih setia-Mu selalu baru, perkenan-Mu ada atasku. Yesus, Kau layak disembah. Yesus, Kau layak